Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dear Planologia, pada kesempatan kali ini Planologiku Ilmu akan berbagi tentang penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagai bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, pada seri video kali ini ya, nanti memang di dalam pengendalian pemanfaatan ruang ada 5 substansi, tetapi kita akan lebih fokus pada penilaian perwujudan rencana tata ruang. Nah, objek penilaian perwujudan rencana tata ruang itu sendiri meliputi rencana umum dan rencana rinci, di mana di dalam rencana umum itu nanti akan meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Sementara untuk rencana rinci tata ruang nanti akan meliputi rencana tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang KSN, kawasan strategis nasional, dan RDTR kabupaten kota. Penilaian perwujudan rencana tata ruang ini mengenai terkait dengan objek berupa struktur dan pola ruang. Nah, di dalam objek penilaian terkait dengan struktur ini nanti itu dilakukan dengan menyandingkan terhadap pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan. Sementara untuk pola ruang ini nanti dengan menyandingkan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah, yang semuanya dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasinya, dan kesesuaian waktu pelaksanaan pemanfaatan ruangnya. Nah, siapa aktor penilai perwujudan rencana tata ruang? Nah, aktor penilai perwujudan rencana tata ruang ini dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk perwujudan rencana tata ruang yang bersifat nasional seperti RT/RWN, RT/R kepulauan, RT/R KSN nanti dilakukan oleh menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. Sementara untuk penilaian perwujudan rencana tata ruang di tingkat provinsi dilakukan oleh gubernur dan nanti akan dilakukan oleh dinas terkait. Kemudian untuk penilaian perwujudan rencana tata ruang di tingkat kabupaten berupa RT/RW kabupaten atau kota ya, maupun RDTR kabupaten kota dilakukan oleh bupati atau wali kota lewat dinas terkait. Nah, kira-kira jangka waktu penilaian perwujudan rencana tata ruang itu kapan? Nah, penilaian perwujudan rencana tata ruang itu dilakukan 1 kali dalam 5 tahun ya, dan dilaksanakan sebisanya 1 tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang, karena hasilnya nanti akan digunakan sebagai bahan peninjauan kembali ya dari rencana tata ruang. Kemudian pelaksanaan ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun dalam hal ya terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundangan. Berikutnya, tahapan penilaian perwujudan rencana tata ruang khusus yang struktur ya. Di dalam penilaian perwujudan rencana struktur ruang ini dilakukan melalui 3 tahapan, melalui pengumpulan data dan informasi, yang kedua melalui penyusunan matrik persandingan indikasi program utama struktur ruang dengan muatan rencana struktur ruang, dan penilaian perwujudan rencana struktur ruang itu sendiri. Nah, yang pertama terkait dengan pengumpulan data dan informasi ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang tidak langsung melalui survei sekunder ini berupa pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait dokumen
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ini berupa rencana struktur ruang dalam bentuk tekstual dan spasial, indikasi program utama terkait struktur ruang dalam bentuk tekstual. Yang kedua adalah dokumen SPPR. Dokumen SPPR ini merupakan dokumen yang menyelaraskan indikasi program utama struktur ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Yang ketiga adalah dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR. Ini berupa dokumen hasil penilaian pelaksanaan rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan terhadap ketentuan KKPR yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Dan keempat adalah dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral dan atau kewilayahan. Dokumen ini merupakan dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral atau kewilayahan yang berupa pelaksanaan program pembangunan kementerian, lembaga atau perangkat daerah dalam bentuk tekstual dan spasial berupa nama, lokasi, dan waktu pelaksanaan program, serta hasil kajian atau penelitian kondisi aktual pemanfaatan ruang terkait dengan struktur ruang dapat berupa foto, video, data tekstual, dan data spasial. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penyusunan matrik indikasi program, indikasi utama struktur ruang dengan muatan rencana struktur ruang ini dilakukan dengan dalam hal dokumen SPPR tersedia, maka penyusunan matrik persandingan indikasi program utama struktur ruang dengan muatan rencana struktur ruang mengacu pada matrik arahan spasial dan indikasi program utama, rencana tata ruang serta matrik sintesis rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR. Yang kedua, dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, maka penyusunan matrik persandingan indikasi program utama struktur ruang dengan muatan rencana struktural dilakukan dengan menyandingkan muatan program, lokasi, dan waktu indikasi program utama terkait dengan struktur ruang dengan muatan rencana berdasarkan komponen penyusun struktur ruang yang termuat dalam rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah penilaian perwujudan rencana struktur ruang. Penilaian ini, perwujudan rencana struktur ruang ini dilakukan terhadap komponen kegiatan sistem jaringan utama. Hasil penilaian perwujudan rencana struktur ruang ini diperoleh dari nilai rata-rata tingkat perwujudan kegiatan sistem jaringan prasarana. Kemudian penilaian perwujudan rencana struktur ruang menghasilkan juga nilai kategori berupa terwujud atau tidak terwujud untuk masing-masing kegiatan sistem jaringan prasarana. Nah, kategori penilaian perwujudan rencana struktur ruang ini yang terdiri tadi, muatan rencana struktur ruang yang terwujud ini jika perwujudan struktur ruangnya lebih dari 85%. Kemudian muatan rencana struktur ruang belum terwujud itu jika kurang dari 85% dan ada pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang. Jadi tidak ada kesesuaian sama sekali. Nah, berikutnya jika muatan rencana struktur ruang itu belum terwujud, dapat dilakukan pemberian rekomendasi terhadap sektor terkait. Jika program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang yang telah memiliki KKPR, maka perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang. Hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang yang ini dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Penuangan dalam bentuk tekstual ini merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan atau matrik. Nah, terakhir, penuangan dalam bentuk spasial ini merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta. Nah, berikutnya adalah tahapan penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang terkait dengan rencana pola. Penilaian perwujudan rencana pola ruang ini terdiri atas perwujudan kawasan peruntukan atau zona lindung
dan penilaian perwujudan peruntukan terhadap zona budidaya. Tahapan perwujudan penilaian untuk zona lindung ini dilakukan dengan satu, mengidentifikasikan luas kawasan peruntukan zona lindung dalam rencana pola ruang, kemudian menempatkan lokasi KKPR berdasarkan dokumen KKPR itu dalam peta rencana pola ruang dan menghitung luas aktual pemanfaatan ruang dengan KKPR yang terbit dalam kawasan zona lindung. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasikan dan menghitung luas aktual penambahan kawasan peruntukan atau zona lindung berdasarkan dokumen kehutanan. Yang keempat, menghitung total luas aktual kawasan peruntukan zona lindung dengan mengurangi atau menambahkan kawasan peruntukan atau zona lindung dalam rencana pola ruang dengan hasil perhitungan di huruf B, C ya, dan D. Dan terakhir adalah menghitung prosentasenya terkait dengan perwujudan peruntukan zona berdasarkan persandingan hasil perhitungan huruf E terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud di dalam huruf A. Nah, kemudian untuk perwujudan kawasan zona budidaya juga dilakukan dengan mengidentifikasikan luas peruntukan atau zona budidaya dalam rencana pola ruang, kemudian menempatkan lokasi KKPR berdasarkan dokumen KKPR ke dalam peta rencana pola ruang dan menghitung luas aktual pemanfaatan ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan zona budidaya. Yang ketiga, jika belum diterbitkan ya KKPR dalam menggunakan data dan informasi geospasial untuk menghitung luas aktual kawasan peruntukan zona budidaya, itu dilakukan dengan mempertimbangkan arahan ketentuan peraturan zonasi. Nah, kemudian menghitung total luas kawasan peruntukan zona budidaya dengan menjumlahkan hasil perhitungan yang dilakukan pada step kedua dan step ketiga. Kemudian baru menghitung persentase perwujudan kawasan peruntukan budidaya berdasarkan persandingan hasil perhitungan di step keempat dengan step pertama. Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang ini akan menghasilkan tingkat perwujudan rencana struktur ruang yang berisi rencana struktur ruang yang belum terwujud, rencana struktur ruang yang belum terwujud, serta pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana tata ruang. Kemudian tingkat perwujudan rencana pola ruang yang berisikan rencana pola ruang yang terwujud, belum terwujud, dan program pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana pola ruang. Dua-duanya ini nanti akan dituangkan dalam bentuk tekstual atau narasi dan bentuk spasial berupa peta. Dan ini nanti akan dijadikan dasar pengendalian implikasi kewilayahan yang menjadi dasar penyusunan dokumen maupun alat pengendalian yang berupa insentif dan disinsentif. Nah, bagi planologia yang ingin pelajari lebih lanjut terkait dengan materi perwujudan rencana tata ruang ini bisa membaca lebih banyak di PP 21 tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 21 tahun 2021. Nah, nanti bagaimana terkait dengan penjelasan materi tentang tahapan, proses, serta metode penilaian perwujudan rencana tata ruang ini beserta contoh-contohnya, Planologiku Ilmu akan berbagi secara bertahap untuk tiap tahap dalam seri proses dan metode analisis perencanaan pada video pembelajaran berikutnya yang tentunya sesuai dengan NSBK yang berlaku. Terima kasih, kurang dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.